saya Padina Nadia Utami dengan NIM 25320113. Saya dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Budi Wicaksono MPD. Di sini saya akan membahas ragam bahasa Indonesia. Ada 7 poin yang perlu saya bahas. Yang pertama adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah ragam daerah atau dialek. Yang ketiga adalah ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang keempat adalah ragam baku dan ragam tidak baku. Yang kelima adalah ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Yang keenam adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi dua, yaitu yang pertama, bahasa resmi negara, artinya digunakan dalam konteks kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah bahasa persatuan, artinya bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bahasa, daerah, dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar negara. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara, yaitu bahasa dalam administrasi pemerintah, bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dalam media massa. Untuk poin yang kedua, saya akan membahas ragam daerah atau dialek. Ragam daerah atau dialek merujuk pada variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat di wilayah geografis tertentu. Dialek mencerminkan ciri khas bahasa di daerah tersebut baik dari segi pelafalan, kosakata, maupun struktur kalimat. Jenis ragam dialek ada dua. Yang pertama adalah dialek geografis. Contohnya, bahasa Jawa di Yogyakarta berbeda dengan bahasa Jawa di Surabaya. Yang kedua adalah dialek sosial. Contohnya, bahasa anak muda versus bahasa orang tua. Ciri-ciri umum dialek terbagi menjadi 4. Yang pertama, unik untuk wilayah tertentu. Yang kedua, bisa berbeda dalam nada, intonasi, dan struktur. Yang ketiga, bisa saling dimengerti antar penutur bahasa induknya. Yang keempat, dialek sering dipertahankan dalam konteks informal, keluarga, dan budaya lokal. Saya akan menyebutkan 2 contoh dialek di daerah Indonesia. Yang pertama di Jawa Tengah. Kalimatnya adalah, aku arep lunga dhisik, artinya adalah saya mau pergi dulu. Yang kedua adalah Jakarta. Gue udah makan. Loh, artinya adalah saya udah makan. Kamu? Untuk poin yang ketiga, saya akan membahas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi langsung secara verbal atau dengan suara. Ciri-ciri ragam bahasa lisan adalah bersifat spontan dan langsung, banyak menggunakan intonasi, nada, suara, jeda, dan mimik wajah. Struktur kalimatnya kurang baku atau tidak selalu lengkap, sering menggunakan sapaan, seruan, atau pengulangan. Umumnya lebih santai dan informal. Contoh penggunaannya adalah dalam percakapan sehari-hari, dalam wawancara, ceramah, diskusi, dan pidato secara langsung. Ragam bahasa tulisan, yaitu bahasa yang digunakan dalam bentuk tertulis atau media cetak. Ciri-cirinya bersifat terencana, tersusun, dan terstruktur. Tidak menggunakan unsur suara, menggunakan bahasa yang lebih baku dan formal, tidak ada unsur spontanitas, tidak ada bantuan nonverbal. Pembaca harus memahami konteks dari teks yang dibaca. Contoh penggunaannya adalah dalam artikel, surat resmi, dan buku pelajaran. Untuk poin yang keempat, di sini saya akan membahas ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang benar. Biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, pidato, karya ilmiah, berita ujian, atau sekolah.
Ciri-ciri ragam baku adalah mengikuti ejaan bahasa Indonesia menggunakan kata baku yang benar, tidak menggunakan bahasa gaul. Ragam tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti kaidah resmi bahasa Indonesia. Biasanya digunakan dalam situasi santai atau tidak formal, seperti berbicara dengan teman, pesan singkat, media sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri ragam tidak baku adalah menggunakan kata tidak baku, misalnya enggak atau kagak. Sering disingkat, kadang bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk poin yang kelima, saya akan membahas ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah bentuk bahasa Indonesia yang digunakan dalam tulisan resmi dengan memperhatikan ejaan, tata bahasa, dan pilihan kata yang sesuai kaidah. Ciri-cirinya hampir sama dengan poin yang keempat, yaitu tentang ragam baku. Contoh penggunaannya adalah surat resmi, artikel, ilmiah, laporan sekolah atau pekerjaan, dan buku pelajaran. Ragam baku lisan adalah bahasa Indonesia yang digunakan secara lisan dalam situasi resmi dengan pengucapan dan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah. Ciri-cirinya adalah pengucapannya jelas, struktur kalimat baku tidak menggunakan bahasa daerah, intonasi dan nada bicara disesuaikan dengan situasi. Contoh penggunaannya adalah pidato, wawancara, presentasi, dan sidang atau rapat. Untuk poin yang keenam, saya akan membahas ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial adalah variasi yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah bahasa yang digunakan oleh pelajar berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh para pejabat. Ciri-ciri ragam sosial adalah dipengaruhi oleh latar belakang sosial penduduknya, tidak selalu baku, dapat berubah sesuai perkembangan zaman atau tren sosial. Ragam fungsional adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan fungsi atau konteks penggunaannya. Contohnya adalah ragam ilmiah, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam resmi. Ciri-cirinya adalah disesuaikan dengan tujuan komunikasi, pemakaian dapat bersifat baku dan tidak baku, tergantung konteksnya, menunjukkan fungsi bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk poin yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu saya akan membahas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang benar artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan baku seperti ejaan yang disempurnakan. Tata bahasa baku, pemilihan kata yang sesuai dengan makna. Contoh bahasa yang benar adalah saya tidak dapat menghadiri rapat besok pagi. Contoh bahasa yang salah adalah saya nggak bisa menghadiri rapat besok pagi. Bahasa Indonesia yang baik artinya bahasa yang digunakan tepat sesuai dengan situasi, tempat, dari lawan bicara. Jadi, meskipun tidak sepenuhnya baku, bahasa tetap dianggap baik jika dapat dipahami dan sopan. Contoh bahasa yang baik, santai tapi sopan adalah, maaf, saya tidak bisa datang besok ya. Sekian presentasi dari saya tentang ragam bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.